Halo, selamat malam kawan-kawan. Kembali lagi di channel kami, Mas Yo Company. Kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton video kami sebelumnya tentang membedah literasi part 1 dan part 2. Terima kasih atas dukungan kawan-kawan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan kembali membahas topik yang lebih menarik lagi, yaitu tentang revolusi industri. Mungkin banyak dari teman-teman yang telah mendengar istilah revolusi industri, dan pada konten kali ini kami akan memberikan persepsi kami mengenai apa itu revolusi industri. Berbicara mengenai revolusi industri merupakan sebuah perkembangan teknologi yang terjadi antara tahun 1750 sampai dengan 1850. Revolusi industri mengubah kegiatan di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Dari perkembangan tersebut juga memberikan dampak cukup mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Nah, apa sih yang menyebabkan atau apa sih latar belakang dari terbentuknya revolusi industri? Revolusi industri itu terbentuk pada awal abad ke-18. Di saat itu terjadi peralihan tenaga kerja di Inggris, di mana tenaga kerja hewan dan manusia digantikan oleh tenaga kerja manufaktur atau tenaga kerja mesin. Nah, pada revolusi industri ini memiliki tahap-tahapan tersendiri. Mungkin saat ini kita mengetahui mengenai 4.0, tetapi mungkin ada teman-teman tidak mengetahui mengenai 1.0 dan apa yang terjadi sebelumnya. Revolusi industri 1.0 di situ menekankan lebih kepada pembuatan tekstil dan juga pembuatan mesin uap. Mesin uap tersendiri ini merupakan buatan oleh James Watt. Nah, pada revolusi industri 2.0 lebih dikenal dengan revolusi teknologi, di mana manusia untuk bepergian sudah dibentuk atau dibuat alat untuk berpindah seperti mobil, kereta api, dan juga ada pembuatan besi dan juga pembuatan tenaga listrik, di mana pada revolusi industri 1.0 teknologi untuk menggerakkan semua itu adalah mesin uap, tetapi pada 2.0 digantikan oleh listrik. Masuk kepada revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 sendiri itu adalah revolusi sudah masuk internet dan komputer. Tetapi pada zaman itu komputer yang digunakan masih merupakan komputer yang berukuran besar seperti yang digunakan pada Perang Dunia II di saat menggunakan untuk memecah kode Jerman Nazi yang disebut dengan Colossus. Colossus ini juga merupakan komputer yang berukuran sangat besar seperti tempat tidur dan tidak memiliki RAM dan penyampaian pesannya tidak memiliki keyboard. Nah, pada revolusi industri 4.0 yang saat ini kita sedang gencar-gencar membahasnya, yaitu merupakan revolusi industri Internet of Things, di mana serba digitalisasi. Nah, saat ini juga kita akan beralih lagi ke revolusi industri 5.0 yang digalangkan merupakan artificial intelligence, di mana semuanya itu yang akan mengotomatisasi dan menggunakan sistem robotik cerdas. Jadi itu sedikit penjelasan singkat mengenai latar belakang dari revolusi industri. Ya, baik, singkat saja. Mengenai revolusi industri ini pasti tentu ada ada tokoh-tokoh penggerak, dan tokoh penggerak dalam revolusi industri mengenai teori-teori tersebut ialah Adam Smith, di mana Adam Smith mengemukakan bahwa seorang pemilik modal dengan modal yang besar pasti juga akan mendapatkan hasil yang besar pula. Dan untuk mengenai
mengenai mesin-mesin tadi seperti yang dijelaskan yaitu penemu mesin uap yaitu James Watt juga seorang yang berperan penting dalam pembangunan revolusi industri, karena tanpa mesin-mesin tersebut saat dilakukan proses industri maka pasti akan kembali ke hal-hal yang manual seperti menggunakan tenaga hewan. Jadi singkat saja yang saya akan sampaikan itu saja. Jadi ya itu penjelasan dari teman-teman saya. Itu sudah dijelaskan mengenai latar belakang dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di sekitar revolusi industri. Saya akan menjelaskan mengenai dampak revolusi industri terhadap kehidupan sosial masyarakat. Jadi dengan adanya revolusi industri ini itu mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Dari yang dulunya industri itu hanya berbasis industri rumah tangga atau home industry, kemudian berevolusi menjadi suatu industri yang dibawahi oleh perusahaan. Jadi itu sangat berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, dari yang kehidupan sosial yang konvensional menjadi kehidupan yang begitu modern seperti yang terjadi pada saat ini. Dan dampak-dampaknya itu seperti kehidupan manusia menjadi lebih dinamis karena revolusi industri ini juga memajukan kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga dengan adanya kemajuan ekonomi itu kehidupan manusia menjadi lebih banyak sesuatu yang bisa dilakukan. Kemudian dampak yang lainnya itu harga barang menjadi murah karena revolusi industri sendiri itu kecenderungannya atau tendensinya itu kita orang itu memproduksi barang secara massal dalam jumlah yang besar, sehingga barang-barang tersebut menjadi murah, tidak seperti waktu manusia masih menggeluti home industry. Jadi dampaknya yaitu barang-barang menjadi murah. Kemudian selain dampak-dampak seperti itu, ada juga dampak terjadinya urbanisasi manusia dari suatu tempat yang dahulunya bukan tempat-tempat industri. Manusia berpindah ke kota-kota di mana di situ terjadi aktivitas industri. Jadi orang-orang akan mencari tempat-tempat di mana di situ terjadi aktivitas industri atau istilahnya urbanisasi. Nah, dari urbanisasi ini mengakibatkan banyak dampak ya, atau efek samping. Salah satunya yaitu terjadinya kepadatan penduduk di tempat-tempat industri yang mengakibatkan kerap kali terjadi kriminalitas dan kesenjangan sosial. Kemudian dampak-dampak yang lain juga lahirnya paham-paham yang mengkritisi mengenai dampak revolusi industri itu sendiri, yaitu lahirnya revolusi sosial yaitu sosialisme. Jadi itu semua dampak-dampak baik yang dampak positif maupun dampak negatif yang memberikan sumbangsi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Jadi itulah pendapat dari komunitas kami mengenai revolusi industri, dan itu adalah pendapat kami, persepsi kami. Apabila teman-teman memiliki pandangan lain mengenai revolusi industri, teman-teman bisa memberikan komentar di kolom komentar agar kita bisa mendiskusikan atau memperbincangkan mengenai revolusi industri itu sendiri. Karena kami juga merasa bahwa pendapat kami ini bukanlah pendapat yang paling benar. Jadi kalau teman-teman punya pandangan sendiri, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Jadi sekian yang bisa informasi yang bisa kami berikan pada konten kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Salam literasi.